Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Iya, Bapak-bapak. Sepertinya Ustadz Panjinya belum terlihat ya. Perkenalkan dulu nih sebelumnya. Kenalkan, nama saya Sinta Bella. Kebetulan saya berasal dari Jakarta dan bukan berasal dari lingkungan Bandung dan sekitarnya. Tapi senang sekali bisa bergabung dalam berbagai rangkaian kajian. Semoga bisa menambah wawasan saya juga. Mantap. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini ya. Amin, amin wa iyaki. Mantap, sambil nunggu. Sepertinya Ustadz Panjinya belum ada. Suaranya terdengar jelas ya? Saya. Jelas. Alhamdulillah. Nggak lupa ya, pesannya enggak ya. Kita mulai saja dulu ya sambil menunggu Ustadz Panji. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat tentunya Ustadz Panji Adam Agus Putra, SSY MH. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan kajian dakwah dan pemberdayaan umat Darul Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan ketakwaan insya Allah. Kemudian mari kita panjatkan salawat beserta salam kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan saya selaku pembawa acara pada kajian pagi hari ini, izin memperkenalkan diri. Saya Sinta Bella dari Jakarta, akan memandu acara kajian pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Adapun acara pada kajian pagi hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian diikuti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Hana Hanifah, kemudian penyampaian tausiah dari Ustadz Panji Adam, kemudian doa dan penutup. Maka dari itu, marilah kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillah. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua, kita lanjutkan dulu ke acara berikutnya, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Teh Hana Hanifah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat. Mereka yang lakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lantunan ayat suci Al-Quran telah selesai kita dengarkan bersama-sama. Semoga bisa menambah pahala untuk kita semua yang mendengarkan, terlebih untuk yang melantunkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sepertinya Ustadz Panji sudah hadir ya. Alhamdulillah, berarti kita beranjak ke acara selanjutnya. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dan ilmu dari Ustadz Panji Adam. Dengan hormat kepada beliau, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian fikih muamalah kita. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan bahas akad berikutnya,
Ya, kemarin terakhir kita membahas akad mudharabah. Sekarang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan terkait dengan akad ju'alah. Ya. Saya izin share screen dari sini ya, Teh Sinta. Pak sudah kelihatan? Sudah Ustadz, sudah. Sudah ya? Ya, baik. Kira-kira ada yang pernah dengar nggak istilah ju'alah? Ya. Atau bisa dibaca ju'alah atau bisa dibaca ji'alah. Ya. Ini masih kita membahas akad muawadhat, akad pertukaran. Ya. Masih membahas tentang akad pertukaran. Ya. Nah, salah satu pembahasan dalam akad pertukaran yaitu akad ji'alah atau ju'alah. Ya. Jadi bahasa sederhana ya, kalau bahasa kita pernah mendengar nggak istilahnya sayembara? Ya, sayembara itu apa ya? Ya, pernah dengar kira-kira sayembara apa lah? Kak Sinta, Perlombaan sayembara ya. apa? Hah? Perlombaan. Atau Nah, berlomba-lomba. berlomba-lomba ya. Ada identik dengan itu ya, kira-kira. Kalaupun dalam bahasa fikih muamalah perlombaan lebih identik nanti lebih ke musabakoh sebetulnya ya, ke musabakoh. Nah, jadi apa ya bahasa kitanya sayembara itu ya. Siapa yang dapat melakukan suatu perkara, maka dia akan mendapatkan hasil kan, dia akan mendapatkan hasil dari, apa yang dia usahakan. Nah, kira-kira seperti itu ya, secara gampangnya. Dalam bahasa Arab, kalimat ji'alah atau ju'alah, jadi gini, cara membacanya bisa dengan cara, mengkasrohkan huruf jim, ya, sehingga dibaca menjadi ji'alah. Atau bisa mendhamahkan huruf jimnya atau huruf ja-nya jadi ju'alah ya. Jadi dua-duanya bacaan yang fasih, artinya bisa dipilih salah satunya, mau dengan ji'alah, mau dengan ju'alah sama saja. Tidak merubah makna ya. Tidak merubah makna ya. Sama halnya dengan akad-akad walaupun belum dibahas ya, itu dibahas dalam bab nanti akad baru. Ada yang sebut istilahnya hawalah, ada hiwalah, ada wakalah, ada wikalah, ya. Nah, ini sama ya, akad ju'alah pun ya bisa dibaca dengan logat mengkasrohkan huruf jim sehingga dibaca menjadi ji'alah, bisa mendomahkan huruf jim ya sehingga dibaca menjadi ju'alah ya. Jadi dalam pertemuan hari ini terkadang ya menyebut ji'alah atau ju'alah silakan terserah ya, tidak merubah ke makna ya. Oke, kemudian nah, ada kalimat dalam kitab Fiqhus Sunnahnya Said Sabiq ya, secara bahasa ju'ala itu ma yaj'aluhu lisyakhsi ala syai'in yaf'aluh ya. Jadi ju'alah itu dalam bahasa Arab secara bahasa sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dikerjakan ya. Misalnya saya memberikan sesuatu ke Teh Sinta karena Teh Sinta telah mengerjakan apa yang saya inginkan ya. Nah, jadi ju'alah itu ya tadi ya, itu mirip dengan sayembara. Makanya dalam bahasa Arab ya, istilah ju'alah itu wa tusamma 'indal qanuniyin ya, menurut para ahli hukum, ju'alah itu adalah al-wa'du bil jaizah. Ay al-mukafa'ah au ju'l au ajrul mu'in. Fahuwa aqdun au iltizamun bi iradatin munfaridatin. Nah, ini mohon maaf, bisa kelihatan nggak ini tulisannya? Ya Ustadz. Bisa kelihatan ya? Sudah ya? Oke. Jadi menurut para ahli hukum yang sebut dengan ju'alah itu artinya al-wa'du, janji bil jaizah, janji untuk memberikan hadiah, ya. Ai al-mukafa'ah, ya. Mukafa'ah itu ya kompensasi ya, hadiah, upah ya. Biasanya dalam studi itu apa ada beasiswa ya. Nah, itu biasanya sebut dengan istilahnya mukafaah ya. Nah,
Sedangkan menurut para ahli fikih ya atau istilah para ulama fikih ya yang disebut dengan akad ju'alah itu di sini kita lihat ya, akad terhadap suatu manfaat, al-ju'alah aqdun ala manfaatin yadhunnu husulahu. Ya, akad terhadap suatu manfaat yang diperkirakan akan mendatangkan hasil. Ya, sebagaimana dilazimkan dengan suatu pemberian atau upah tertentu bagi orang yang menginginkan kembalinya barang yang hilang atau binatang yang lari dapat pulang ya, membangun dinding rumah, menggali sumur hingga airnya keluar, menghafalkan Quran kepada seorang anak, mengobati orang yang sakit sampai dia sembuh, atau memenangkan perlombaan dan lain sebagainya. Nah, ini lihat ya, di sini kata para ulama akan atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendatangkan hasil. Artinya pekerjaan yang dilakukannya belum tentu hasil ya, seperti tadi ya. Saya kasih contoh eh, Tesinta akan mendapatkan upah ya atau pemberian dari saya, pemberiannya sudah jelas, misalnya upahnya pemberiannya ada 1 juta. Ketika tadi contohnya adalah Tesinta berhasil melakukan apa yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan? Misalnya saya ingin kunci mobil saya ketemu karena kunci mobil saya hilang. Ya, saya memberikan pengumuman kepada siapapun ya, bukan hanya pada Tesinta, kepada yang hadir pada forum ini. Misalnya di sini ada 11 orang ya, ada 10 orang ya, kepada 10 orang yang hadir pada kesempatan pagi ini ya. Saya mengumumkan siapa yang dapat menemukan kunci mobil saya ya, garis bawahi, siapa yang dapat menemukan kunci mobil saya, maka saya akan berikan upah sebesar 1 juta rupiah ya. Jadi dalam hal ini kunci mobil saya hilang. Ya, saya membuat sayembara ya, mirip dengan perlombaan tadi gitu kan, fi musabaqatin kadzail gitu kan, ya. Ternyata yang menemukan kunci ini ya adalah tadi Tesinta, sehingga Tesinta berhak untuk mendapatkan upah atau tadi jungel ya, kompensasi atau upah atau pemberian sebesar 1 juta rupiah. Kalau itu yazunnu husulah kata ulama ya, pekerjaannya bisa dilakukan. Kalau misalnya tadi ya, ternyata tidak ada satupun yang dapat menemukan, maka upah ini tidak akan saya berikan. Jadi upah ini akan saya berikan kalau pekerjaan itu yang saya inginkan itu terlaksana. Ya, bisa dipahami sampai sini ya, mudah-mudahan ya. Kita lihat lagi misalnya definisi yang lainnya dari ulama Maliki ya. Misalnya begini, arafaha al-Malikiyah bi annaha al-ijarah ala manfaatin madnunu husulah. Misal qawlu qail man radda alayya dabati syaradah au mata'i dha'i au bunya li hadha ha'id au hafara li hadha bi'r hatta yasila ilal ma au khati li qamisan au thawban falahu kaza ya. Jadi kata ulama apa namanya Malikiyah ya. Jadi annaha ijarah itu jasa ya atas suatu manfaat yang hasilnya masih bersifat spekulasi. Seperti orang mengatakan siapa yang dapat mengembalikan ya eh, hewan saya yang lari, yang hilang, atau benda saya yang hilang, atau siapa yang dapat membangunkan untuk saya apa namanya bangunan ini, atau siapa yang dapat menggali sumur sehingga dari sumur itu muncul air, ya, atau dia bisa membuatkan baju untuk saya, maka saya akan berikan upah sekian dan sekian. Nah, jadi kesimpulannya ya dari definisi para ulama yang disebut dengan istilah ju'alah atau ji'alah adalah sebuah permintaan dari seseorang agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Dalam makna ini, ji'alah hampir mirip dengan pranata sayembara yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya, nah sampai definisi ini kira-kira bisa difahami ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan nggak membingungkan gitu. Jadi intinya sayembara saja gitu kan ya, sayembara saja gitu, yaitu siapa yang dapat melakukan suatu pekerjaan gitu kan, bisa menemukan barang yang hilang atau sebagainya, maka saya akan berikan upah sekian dan sekian. Nah,
Kita lihat di sini ya landasan hukum dari akad ju'alah. Kita lihat di sini kata ulama Hanafi ya, akad ju'alah itu akad yang tidak dibolehkan hukumnya. Kenapa tidak boleh kata ulama Hanafi? Karena ini di dalam akad ju'alah itu mengandung unsur goror. Apa goror? Yaitu ketidakjelasan akad pekerjaan yang dan jangka waktu yang ditentukan. Ya, ketika akad ju'alah ini dianalogikan dengan akad ijarah yang kemarin kita sudah bahas, ya, itu akan tentang jasa, ya, sewa barang atau sewa jasa, ya, yang mensyaratkan adanya kejelasan mengenai pekerjaannya, upahnya, jangka waktunya. Maka kalau dianalogikan akad ju'alah ini dengan akad ijarah, ya, kata para ulama, maka ini akan terjadi hukum goror. Ya kan kalau dalam akad ijarah, ya, kalau dalam akad ijarah, dalam tadi ya sewa jasa atau sewa suatu barang kan harus jelas, ya. Misalnya kalau saya sewa jasa, berapa lama jasa itu saya gunakan. Misalnya saya sewa jasa seseorang ya untuk menjadi misalnya MC. Ya, berarti kan jasanya hanya pada saat acara itu atau saya jasa sewa seseorang untuk menjadi driver saya. Berapa lama? Misalnya selama 1 bulan, ya. Atau saya sewa jasa seorang notaris, ya, untuk apa namanya membantu ya saya gitu kan, saya sewa jasa lawyer untuk membantu perkara-perkara hukum misalnya. Itu kan jelas gitu kan, berapa lama pekerjaannya, berapa upahnya, ya, jelas juga jangka waktunya. Nah, kalau dalam akad ju'alah kata Hanafi itu nggak jelas. Misalnya gini, tadi saya mengatakan, siapa yang dapat menemukan kunci mobil saya akan berikan upah. Persoalannya adalah, apakah mencari kunci mobil itu dapat berhasil atau tidak dapat berhasil? Belum ada kejelasan kan? Bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Nah, kalau kita analogikan, kata ulama Hanafi, ya, kita analogikan dengan akad jasa, berarti dalam akad jualah ada unsur goror, ada unsur ketidakpastian. Sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian, ya, maka ini menyebabkan akad ini menjadi akad yang dilarang, karena termasuk akad yang batil. Ini pendapat dari ulama Hanafi. Berbeda ya dengan ulama jumhur ya. Nah, kalau kata jumhur di sini misalnya kalau ulama Malikiyah ya, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah ya. Jadi jumhur atau kebanyakan ulama itu mengatakan akad jualah boleh ya. Jadi akad sayembara seperti tadi perkataan seseorang, siapa yang dapat menemukan kunci mobil saya yang hilang, saya akan berikan dia upah 1 juta rupiah. Ya, ini kita bisa lihat landasannya ada di dalam surah Yusuf, ya. Surah Yusuf ayat ke apa namanya ke-72 ya, dalam surah Yusuf ayat ke-72 itu menjadikan dalil dibolehkannya jualah. Kita lihat di sini. Ini tulisannya kayaknya nggak kebaca ya, word oke. Jadi dalilnya surah Yusuf ayat 72 Allah mengatakan qalu ya nafqidus sawa'al malik waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Ya, ada kalimat waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Ya. Jadi penyeru-penyeru itu mengatakan, kami kehilangan piala raja. Siapa yang dapat mengembalikan? Maksudnya, kami kan kehilangan, kata penyeru itu, piala raja. Siapa yang dapat mencari dan mengembalikan kepada kami piala raja tersebut, ya, maka kami akan berikan dia ya makanan ya seberat beban unta dan aku menjadi penjaminnya. Nah, itu kan kata penyuruh-penyuruh itu kan mengatakan apa? Kami kehilangan suatu benda. Apa benda yang kami kehilangan? Yaitu piala raja. Dia bilang kepada orang-orang, dia bilang kepada masyarakat, siapa yang dapat mengembalikan piala raja yang hilang, saya akan kasih upah. Apa upahnya? Kami akan berikan bahan makanan seberat beban unta. Ya, dan saya berjanji untuk memberikan itu. Saya komitmen, aku jamin kalian akan mendapatkan hadiah tersebut. Lihat, ya. Ini kata para ulama menjadi dalil, ya. Menjadi dalil dibolehkannya akad sayembara atau akad jualah, ya. Kenapa? Ya, ini dipraktekkan di zaman Nabi Yusuf, ya. Dan tidak ada dalil yang menghapus atau melarangnya.
Sehingga dalam ilmu syariah, ya dalam ilmu usul fiqih itu dikenal dengan istilahnya syar'u man qablana. Ya, apa yang disebut dengan syar'u man qablana? Jadi syar'u man qablana itu gini, amalan-amalan ya baik ibadah ataupun muamalah di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad, entah zaman nabi-nabi siapa, pokoknya sebelum zaman Nabi Muhammad yang sampai hari ini tetap diberlakukan, ya. Belum ada dalil yang menghapusnya. Sehingga ya praktek-praktek umat zaman terdahulu yang dipraktekkan sampai hari ini yang belum ada dalil melarangnya, maka tetap diberlakukan hukumnya oleh kita, ya. Maka para ulama menyebut dengan istilahnya syar'u man qablana, syariat-syariat umat terdahulu yang masih dilakukan sampai hari ini oleh kita dan tidak ada dalil yang melarang. Misalnya, besok kita sebentar lagi ibadah saum kan? Ya, mudah-mudahan kita diberikan usia oleh Allah, ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin, ya. Nah, ibadah saum itu adalah ibadah umat-umat terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW hadir, ya, syariat saum ada, ibadah saum udah dari dulu dilakukan sama orang-orang terdahulu. Makanya Quran mengatakan apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, Allah wajibkan kepada kalian saum sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Artinya praktek ini diamalkan dari zaman dulu, dari zaman baheula gitu kan, sampai hari ini karena tidak ada dalil yang melarang, bahkan dijadikan sebagai syariat yang tetap. Nah, sama halnya kata jumhur ulama dengan persoalan-persoalan seperti ju'alah. Ju'alah ini pernah dipraktekkan di zaman dulu. Ya, di zaman dulu dipraktekkan. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya terkesan menjadi takrir, ya menetapkan praktek ju'alah menjadi praktek yang dibolehkan secara syariat. Nah, kira-kira ini ya dalil yang pertama yang dijadikan sebagai dasar argumentasi oleh para ulama dibolehkannya akad sayembara. Siapa yang dapat melakukan ini, saya akan beri upah sekian-sekian. Nah, gitu ya. Berikutnya, masyarakat membutuhkan akad ini. Sebab terkadang ada suatu pekerjaan, ya, untuk mencapai suatu tujuan maksudnya, tidak jelas bentuknya, ya, batas waktu pelaksanaannya kan nggak jelas. Bisa gini, tolong siapa yang dapat mencari tadi ya kunci mobil saya yang hilang. Persoalannya jangka waktunya jelas nggak? Kapan dia bisa menemukan kunci mobil saya yang hilang? Kira-kira kan nggak jelas, gitu kan? Ya, tetapi ini dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kata ulama apa? Al-hajah yad'u ilaihi. Ya, al-hajatu yad'u ilaihi. Karena adanya hajat, adanya kebutuhan yang mendorong akad ini dibolehkan. Ya, jadi akad ini dibutuhkan oleh masyarakat. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat selama prinsipnya tidak melanggar nilai-nilai syariah, ya, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, tidak ada hal-hal yang dilarang secara syariah, maka itu dibolehkan hukumnya, ya. Sekalipun tadi pekerjaannya belum jelas apakah berhasil atau tidak berhasil. Beda dengan akad ijarah. Akad ijarah akadnya harus selesai gitu kan dilakukan. Nah, dari pengertian ini, dalam ja'alah terdapat dua unsur. Pertama, pekerjaan khusus. Misalnya mencari barang yang hilang atau menyembuhkan penyakit. Siapa yang dapat menyembuhkan penyakit saya akan berikan upah sekian-sekian. Ya, biasanya pekerjaan yang akan dilakukan merupakan pekerjaan yang sulit bagi orang-orang yang membuat pengumuman. Ya, kalau pekerjaan itu mudah dilakukan, nggak mungkin dia bikin sayembara kan. Biasanya dalam akad jualah, pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang cukup sulit, ya, cukup sulit gitu kan. Makanya dia membutuhkan jasa orang lain, ya. Sehingga jasa orang lain itu harus diimbangi dengan kompensasi, harus dibayar gitu, ya. Hal ini yang membedakan antara ji'alah dengan musabaqoh. Nah, ini tadi ya. Ini beda dengan musabaqoh, perlombaan atau undian, gitu kan. Kedua, fee terhadap orang yang berhasil melakukan pekerjaan. Apakah hadiah itu berbentuk material atau imaterial, ya, seperti diangkat menjadi saudara, itu kan
siapa yang bisa melakukan ini, maka saya akan angkat dia menjadi saudara saya. Itu kan sifat upahnya adalah imaterial. Beda dengan tadi ya, perkataan siapa yang dapat melakukan ini, maka dia akan diberikan upah sekian rupiah, sekian dolar. Itu kan apa istilahnya? Itu kan sifatnya material gitu. Ya, itu sifatnya material. Kemudian, nah kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu ana nafaran ya min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada sekelompok orang ya apa namanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bima'in fihim ladigun aw salimun fa'arada lahum rajulun min ahlil ma ya. Jadi ada beberapa sahabat Nabi SAW melewati sumber mata air, ya, di mana terdapat orang yang di daerah sumber mata air itu terdapat orang yang dia tersengat binatang berbisa, ya. Kemudian salah seorang dari yang bertempat tinggal dekat sumber mata air itu, ya, ia datang, ya, dan berkata, apa yang dikatakan, gitu kan? Hal fikum min raqin, inna filma rojulan ladigon aus saliman. Ya, apakah ada di antara kalian min rokin, yaitu orang yang dapat menyembuhkan ya atau pandai membaca doa. Nah, rokin itu asal kata dari ruqyah, yaitu orang yang membacakan doa ya atau jampe-jampe gitu kan. Jadi siapa sih di antara kalian, ada nggak? Ini kan di sahabat-sahabat Nabi lewat ke sebuah mata air. Ya, ternyata di daerah mata air itu ada orang yang sedang sakit tersengat binatang berbisa gitu kan. Bahaya nih tersengat binatang berbisa. Nah, kata orang yang ada di situ ya, siapa yang bisa membacakan ya doa-doa ya. Kenapa? Ya, inna fil ma rajulan ladigon au saliman. Ya, karena di tempat kami ada orang yang dia terkena sengatan binatang gitu kan. Fantalaqa rajulun minhum. Ya, kemudian ya seseorang sahabat Nabi yang rombongan tadi pergi ya ke tempat orang tersebut. Apa? Faqara abi fatihatil kitab ya, kemudian dibacakan al-fatihah gitu kan atau umul kitab ya, ala syai'i fabara'a faja'a bisya'in ila ashabihi fakarihu dzalik wa qalu akhadta ala kitabillah ajran ya. Kemudian ya, tadi ada orang yang dia baca al-fatihah ya, dengan baca al-fatihah itu ternyata sembuh ya, dengan baca al-fatihah itu ternyata sembuh ya. Kemudian tadi ya, orang yang tadi baca Al-Fatihah itu diberikan seekor kambing sebagai upahnya. Nah, ini kan diberikan seekor kambing sebagai upahnya. Dan nyata orang-orang yang tersengat tadi sembuh tadi, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun, teman-temannya tidak suka dengan hal ini. Ya, mereka berkata apa? Kamu mengambil upah ya dari kamu membacakan firman Allah. Lihat kalimatnya. Kalau sahabat-sahabat orang yang tadi menyembuhkan dengan cara membaca Al-Fatihah apa? Akhadta ala kitabillahi ajran. Kamu ngambil upah dari kamu baca Al-Fatihah, ya. Hatta qalimul Madinah, ya, sampai mereka pulang ke Madinah. Qalu, mereka bertanya pada Rasulullah tentang kelakuan orang tadi baca Al-Fatihah, ya. Kemudian dia dapat upah, gitu kan? Ya Rasulullah, ya, akhadha ala kitabillahi ajran, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ya, tadi yang ngambil upah dari baca Al-Fatihah. Ya, upahnya apa? Seekor kambing. Apa yang dilakukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Ya, kata Nabi apa? Bahwasanya upah yang paling berhak kalian ambil, kata Nabi, inna ahaqqa, upah yang paling hak ma akhadtum alaihi ajran, upah yang paling hak untuk kalian ambil apa? Kitabullah, ya, adalah upah karena mengajarkan kitab Allah, termasuk mengajarkan adalah membacakan kitab Allah. Ya, ini dalil yang pertama tentang dibolehkannya jualah. Kan tadi ada orang yang sakit. Kata orang yang sakit apa? Siapa yang bisa nyembuhin penyakit saya?
maka saya akan berikan upah. Dalam hal ini upahnya apa tadi? Seekor kambing. Ternyata dibacakanlah Al-Fatihah. Cara penyembuhannya dengan dibacakan Al-Fatihah, yaitu diruqyah. Setelah diruqyah, apa? Ternyata dia sembuh. Dia sembuh. Ya, maka tadi orang yang meruqyah itu mendapatkan upah seekor kambing. Cuman para sahabat ragu. Ini boleh nggak sih kita ngambil upah dari kita bacain Quran? Ya, atau kemarin ketika bab ijarah, masih ingat nggak teman-teman sekalian? Kita pernah membahas tentang ijaratu ala ta'ah, ya, jasa keagamaan. Nah, ini dalil tentang dibolehkannya mengambil upah dari praktek jasa keagamaan seperti mengajarkan Quran, ya, ngajarin tahsin, ngajarin tahfidz, ngajarin fikih, fikih ibadah, muamalah, fikih-fikih yang lainnya, ya, ngajarin tafsir, ngajarin hadis, boleh di sini karena Nabi mengatakan inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, ya. Sesuatu yang paling hak untuk diambil atas upahnya adalah mengajarkan kitab Allah, termasuk tadi itu meruqyah. Kemudian dalil yang kedua ini hampir sama, cuma beda kasus gitu. Tapi ini sebetulnya untuk memberikan penegasan, ya. Kalau tadi hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau sekarang hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna nasan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam atu ala hayy min ahya'il Arab. Ya, kata Said Al-Khudri radhiyallahu an, ada nih beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia safar, ya melakukan suatu perjalanan, ya. Ketika atu ala hayy min ahya'il Arab, ya ketika mereka tiba ya melewati suatu perkampungan dari perkampungan orang Arab, apa? Yaqra'uhum bainahuma hum kadzalik. Idludigo sayyidu ulaik. Ya, orang-orang kampung tersebut apa? Falam yaqru'uhum. Dia tidak memperkenankan masuk. Ya, jadi beberapa sahabat Nabi melakukan suatu perjalanan, ketika masuk di satu kampung, suatu desa. Nah, penduduk desa itu menolak sahabat-sahabat Nabi masuk ke dalam desa tersebut. Ya. Jadi orang-orang kampung tersebut nggak mau nerima ya sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Idludigo sayyidu. Ketika ya gubernur mereka atau pimpinan mereka gitu kan, yaitu apa? Terkena sengatan ludik ya. Apa ludik? Sengatan, kalajengking ya. Ya, jadi bos mereka atau gubernur mereka, wali kota mereka itu terkena sengatan kalajengking ya. Kemudian orang-orang kampung itu mengatakan apa? Faqalu, mereka berkata, hal ma'akum min dawain aw raqin? Ya, si penduduk kampung dia mengatakan, apakah di antara kalian, hei, ya orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ke kampung kami, ada yang punya obat nggak? Ada yang bawa obat nggak? Aw raqin, atau ada yang bisa meruqyah? Nah, ya, atau ada yang bisa meruqyah, membaca doa-doa. Ya, jadi ditanya nih, kamu bawa obat nggak? Kamu bisa meruqyah nggak? Faqalu, sahabat-sahabat Nabi yang melakukan perjalanan apa? Innakum lam taqra'una. Kamu ajak ngusir kami, kamu juga tidak mempersilahkan kami masuk ke kampung kalian. Wala naf'alu hatta taj'alu lana ju'latan. Kami nggak mau ngasih obat, kami nggak mau meruqyah kalian. Hatta taj'alu lana ju'latan. Sampai kalian memberikan upah kepada kami kalau kami bisa mengobati bos kalian yang terkena kalajengking. Faja'alu lahum qati'an minasyat, ya. Akhirnya mereka pun berjanji ya akan memberikan satu ekor kambing. Faja'ala yaqra'u bi umil Qur'an, ya. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi, dia bacakan umul kitab, yaitu baca Al-Fatihah ya, dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkan kepadanya hingga tadi ya si gubernur atau si bos di kampung tersebut itu sembuh dari sengatan kalajengking. Kemudian orang-orang kampung itu memberikan tadi seekor kambing tadi ya, diberikan seekor kambing tadi, di sini dikatakan gitu kan. Wayan kalau baro'a ya sembuh atau bisyatin faqalu, tapi ya sahabat-sahabat Nabi tadi mengatakan apa? La na'khuduhu hatta nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bentar dulu deh. Kami nggak mau ambil upah ini nih. Kami baca Quran, kemudian dia sembuh, kami ruqyah, kita doakan, dia sembuh, kemudian kalian berikan kami upah satu ekor kambing. Kami nggak mau ambil dulu deh sebelum kami nanyain kepada Nabi, hukumnya boleh nggak sih
dari bacain Quran, kemudian kami dapat upah berupa 1 ekor kambing. Fasa'aluhu. Kemudian mereka apa? Tanya kepada Nabi. Fadhahika. Nabi tersenyum, Nabi ketawa. Waqala. Nabi berkata apa? Wa ma adraka annaha ruqyah. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan adalah ruqyah. Khudhuha. Ambil upah itu boleh. Jadi kata Nabi, kamu melakukan apa sih tadi? Bacain Quran kepada orang yang sedang sakit sehingga orang itu sembuh. Apa kata Nabi? Khuduha, ambil upahnya boleh. Wadribuli bisahmin. Bahkan Nabi mengatakan wadribuli bisahmin. Saya juga kalau boleh minta dong sedikit dari kambing tersebut gitu kan, ya. Nah, ini dalil ya sahih. Keduanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, ya. Dari kedua dalil ini dan plus tadi surah Yusuf ayat 72 diambil istimbat hukumnya atau kesimpulan hukumnya adalah kata para ulama dalil-dalil tadi surah Yusuf ayat 72 dalil yang pertama ya hadis dari Abu Hurairah, yang kedua hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwasannya ini adalah dalil dibolehkannya seseorang melakukan akad sayembara. Kan tadi siapa yang bisa nyembuhin dia akan dapat upah, kalau dia nggak bisa nyembuhin bahkan upah itu tidak akan bisa terlaksana. Ya, kira-kira seperti itu ya dalilnya dibolehkannya dan ini pendapat dari jumhur ulama. Kemudian ya rukun dan syarat yang harus ada ya. Biasa kalau kita bicara masalah fikih selalu berkaitan dengan rukun dan syarat. Yang pertama, rukunnya harus ada jail. Jail itu apa? Itu pihak yang berjanji akan memberikan hadiah. Tadi misalnya dalam kasus yang menyembuhkan orang sakit, berarti jailnya adalah orang yang sakit tadi, gitu kan? Nah, syaratnya apa? Harus ahliya atau cakap hukum, yakni sudah baligh ya, dia orang yang berakal ya, yang maksudnya bukan orang gila ya, cerdas maksudnya tadi ya. Dia punya akal, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan demikian kata sebagian ulama, anak-anak, orang gila, orang yang dalam pengampuan itu tidak cakap melakukan akad jualah. Sementara itu orang yang melakukan pekerjaan, jika ia ditentukan maka ia harus orang yang cakap juga ya melakukan sebuah pekerjaan. Jika orangnya tidak ditentukan, siapapun yang mengetahui dan mendengar adanya jualah itu boleh gitu kan. Jadi pihak tadi ya yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah itu mau dikenal atau nggak dikenal hukumnya boleh deh dalam fikih gitu kan. Misalnya tadi saya mengatakan siapa yang dapat menemukan kunci mobil saya yang hilang, saya akan berikan upah 1 juta rupiah. Ya, siapapun boleh cari selama dia mendengar statement saya gitu kan. Selama dia mendengar ucapan saya itu hukumnya boleh kata ulama sekalipun orangnya nggak jelas gitu ya. Kemudian berikutnya rukunnya harus ada ju'lahnya. Ju'lah itu upah ya, harus ada ju'lnya, upah ya. Upah itu ada syaratnya nih. Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dalam jumlahnya yang jelas. Jadi nggak boleh gini kalimatnya. Siapa yang dapat menemukan kunci mobil saya yang hilang, saya akan berikan upah. Upahnya berapa? Nanti deh pokoknya saya akan beri upah. Berarti itu nggak jelas upahnya. Dalam hal ini, itu nggak boleh kata ulama. Ya, harus ditentukan secara muayyan. Harus ditentukan spesifikasinya berapa nilai upahnya. Ya, jika upahnya berbentuk barang haram, ya, maka akadnya batal. Jadi harus upahnya itu baik barang ataupun uang yang jelas dan halal. Kalau barang harus barang-barang yang dihalalkan, kalau uang ya itu harus jelas nominalnya. Tidak boleh dalam jumlah yang nggak jelas. Itu bisa jadi gharar dan hukumnya batal. Bayaran itu harus diketahui dan harus ada pengetahuan tentangnya. Misalnya siapa yang mengembalikan hartaku, misalnya hewanku yang hilang, itu kan budak hamba sahayaku yang hilang ya, maka ia dapat pahala atau ridho, maka akan seperti ini tidak sah ya. Kan ini tadi saya katakan ini kan termasuk akad muawadot ya, bukan akad tabaruat. Akad yang orientasinya adalah akad bisnis gitu kan ya. Akad bisnis itu tadi ya material sifatnya gitu kan. Oleh sebab itu tadi tidak boleh upahnya dalam bentuk nanti kamu dapat pahala deh, nggak bisa. Ini kan termasuk akad pertukaran. Siapa yang dapat mengerjakan suatu pekerjaan dia akan dapat upah ya. Dia udah capek-capek ya cariin barangnya yang hilang, ternyata upahnya nggak jelas. Nah itu ya.
Upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka. Jadi jangan bedanya dengan akad ijarah nanti ya. Ada poin berikutnya. Jadi kalau akad jualah, upah itu baru dia berikan kepada orang yang berhasil melakukan pekerjaannya. Sebelum pekerjaannya berhasil, tidak boleh dia berikan upahnya, apalagi kasih DP di depan. Misalnya dia kasih 1.000.000 ya, DP-in dulu deh 500, nanti saya kerja, nggak bisa. Dia harus kerja dulu, baru dia akan mendapatkan full dari hasil kerjanya. Ya, beda dengan ijarah salah satunya itu. Kalau dalam akad ijarah boleh DP dulu gitu kan. Ya. Kemudian harus ada pekerjaan yang dilakukan. Ya, tadi kan harus ada orang, ya para pihaknya. Kemudian harus ada upah. Yang berikutnya jelas dong, harus ada apa? Pekerjaan yang dilakukan. Nah, syarat dari pekerjaan yang harus dilakukannya apa? Pertama, pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan dalam bentuk mengeluarkan jin dari diri seseorang atau membebaskan dari sihir. Tadi kan ruqyah dalilnya ya. Ada orang yang dia diganggu oleh jin ya. Apa namanya? Atau dia terkena sihir ya. Sihir ada, ya jelas ada ya. Dalam Quran ada kalimat sihir, gitu kan? Ya, Nabi Sulaiman itu kan bukan penyihir oleh Allah dikatakan. Orang-orang kafir mengatakan Sulaiman penyihir, gitu kan? Ya, padahal bukan tukang sihir. Ya, Nabi Muhammad pun sering dikatai, ya dituduh-tuduh sebagai seorang tukang sihir, bukan, gitu kan? Ya, nah, karena sihir itu termasuk dosa besar dalam ajaran kita. Sihir itu termasuk bentuk dosa syirik, ya. Bahkan kalau kita lihat ya dalam beberapa keterangan para ulama, misalnya dalam kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu dikatakan bagi para pelaku sihir itu hukumannya dipenggal lehernya. Apa? Hukuman mati itu. Kenapa? Dari sihir itu bisa menyelakai orang. Ya. Kalau kita lihat dalam Quran, dalam sihir itu bisa dia memecah belahkan hubungan antara seorang suami dan istri sehingga mereka bisa cerai. Bisa bikin orang jadi mati. Itu dosa besar. Ya, maka sihir ada di dalam Islam. Makanya kita kenapa ada zikir-zikir untuk kita terhindar dari sihir ya, dari godaan jin ya, dari gangguan jin atau sihir itu ada wirid-wiridnya. Makanya kita dianjurkan untuk zikir pagi dan petang gitu kan, ya. Oke, karena keluar atau bebasnya dari sihir tidak dapat diketahui dengan jelas apakah bisa berhasil atau tidak berhasil. Ada orang yang sudah ruqyah tapi belum berhasil sembuh, ya. Ruqyah belum berhasil sembuh. Oleh karena itu ju'alah tidak ju'alah ya tidak boleh terhadap sesuatu yang diharamkan. Ini ada kaidahnya, maksudnya tidak boleh ya, ini saya kasih tambahan. Ada kaidah fikih mengatakan anna kullama jaza akhda iwad alaihi fil ijarah jaza akhdul iwad alaihi fil ju'alah. Sesuatu yang boleh diambil iwad, kompensasi, fee, upah atas akad ijarah, maka boleh juga dijadikan sebagai iwad, kompensasi pada akad ju'alah. Kaidahnya gitu. Wa malaya juzu akhdul iwad alaihi fil ijrah. Kebalikannya nih kata ulama, sesuatu yang tidak boleh dijadikan upah dalam akad ijarah, wala yajuzu akhdul ju'li alaihi. Maka sama dalam akad ju'alah pun tidak boleh diambil upahnya. Apa dalilnya? Kita lihat dalam surah Al-Maidah yang sangat terkenal, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa. Mazhab Maliki mensyaratkan ju'alah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya mengembalikan menemukan orang yang hilang dalam 1 hari. Nggak boleh itu kata ulama Maliki, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Ini beda pendapat, ya. Kata ulama Maliki tidak boleh dibatasi oleh waktu karena pekerjaan yang sulit dan belum tentu berhasil di hari tersebut. Mazhab Maliki mengatakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan meskipun dilakukan berulang kali. Ya kata Maliki, ju'alah harus pekerjaan yang mudah-mudah saja seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dan jumlahnya yang banyak gitu kan. Kemudian pekerjaan yang ditawarkan secara hukum bukan pekerjaan yang wajib bagi pekerja. Iya, ya, jika wajib secara syar'i maka tidak berhak mendapatkan upah. Misalnya seorang mengatakan gini, siapa yang mengembalikan hartaku yang hilang maka ia mendapatkan begini-begini. Kemudian dikembalikan oleh orang yang merampasnya. Maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan upah yang disebutkan. Sebab sesuatu yang wajib dilakukan secara syar'i tidak ada upah baginya. Kan dia yang ngambil, kenapa dia harus mengembalikan? Dia berdosa yang mengambil itu, gitu kan? Kira-kira seperti itu contohnya dalam praktek di mazhab Maliki. Kemudian yang keempat, ya harus ada ijab dan ada sigotnya, ya. Ucapan ini datang dari pihak pemberi ju'alah.
Sedangkan dari pihak pekerja tidak disyaratkan adanya qabul. Jadi gini, sigot ijabnya gini. Misal saya mengatakan, siapa yang bisa mengembalikan kunci mobil saya yang hilang, itu ijab. Kabulnya nggak usah kata ulama, ya. Jadi pihak yang tadi yang berlomba-lomba untuk cari kunci mobil saya yang hilang, nggak usah dia menggunakan kabul. Cukup dari saya saja sebagai pihak jailnya, ya. Kemudian di sini dekat kan, jika pemberi ju'alah mengizinkan seseorang lalu yang bekerja orang lain, maka orang itu tidak berhak mendapatkan sesuatu walaupun dia dikenal sebagai orang yang memiliki keahlian dengan pekerjaan tersebut. Jika pemberi ju'alah berkata, siapa yang bisa mengembalikan untaku atau mobilku yang hilang, maka dia akan mendapatkan 1 dinar. Lalu dikembalikan oleh orang yang tidak mendengar panggilan tersebut. Dia tidak berhak mendapatkan ju'alah sebab dia rela mengembalikan tanpa adanya upah. Jadi disyaratkan harus dia mendengar sayembara tersebut. Nah, berikutnya, apa sih bedanya ya akad ju'alah dengan akad ijaroh? Nah, kemarin kan kita sudah bahas akad ijaroh. Makanya kalau belajar fikih muamalah itu harus nurut gitu. Ya, nggak bisa kita belajarnya cecok-cecok gitu kan. Dari pertemuan ini ke pertemuan ini itu harus nyambung gitu kan. Ya, nggak bisa kita belajar hanya ini doang. Nanti belajar sesuai dengan ini lagi. Keinginan kita nggak bisa. Dalam fikih muamalah kita harus belajar secara tersistematis. Ya. Nah, bedanya antara akad ji'alah dengan akad ijaroh. Pemilik pekerjaan atau jail ya baru akan merasakan manfaat ketika pekerjaan telah usai dilaksanakan. Seperti tadi ya, ditemukannya barang dia yang hilang. Berbeda dengan akad ijarah, penyewa jasa atau penyewa barang bisa menerima manfaat ketika ajir telah melakukan sebagian pekerjaannya. Konsekuensinya, pekerjaan dalam akad ji'alah tidak akan menerima upah jika pekerjaannya tidak selesai tadi. Menemukan barang, kalau barangnya belum ditemukan, dia belum dapat upah. Sedangkan dalam akad ijarah, si amil, si pekerja, berhak mendapatkan upah atau atas pekerjaan yang dilakukan walaupun tadi belum tuntas ya, karena dalam akad ijarah upah itu bisa dibayarkan di awal, di tengah atau di akhir. Akad ja'alah mengandung unsur goror di dalamnya. Adanya ketidakjelasan pekerjaan atau jangka waktu. Dalam hal ini masih dibolehkan oleh ulama jumhur. Berbeda dengan akad ijarah, jenis pekerjaan, upah dan jangka waktunya harus dijelaskan secara detail. Kamu kerjaannya ini, pekerjaannya harus beres dalam jangka waktu sekian, upahnya sekian. Nah, itu harus jelas. Akad ijarah harus dibatasi dengan waktu. Berbeda dengan ju'alah. Misalnya dalam ju'alah kan tidak ada waktunya, tapi kalau dalam ijarah harus ada waktu. Kamu harus beres mengerjakan proyek pembangunan rumah ini selama 1 bulan. Nah, upahnya adalah misalnya 20 juta rupiah. Nah, gitu ya, harus jelas dalam ijarah. Dalam ju'alah ada unsur goror, tapi gorornya dibolehkan. Dalam akad ju'alah tidak dibolehkan mensyaratkan adanya pembayaran uang di muka. Tadi, karena upah itu baru dibolehkan diberikan kalau pekerjaannya sudah selesai. Hasil dari pekerjaan itu bisa dimanfaatkan oleh si jail. Tapi kalau dalam akad ijarah, upah itu bisa dibayarkan di muka. Karena akad ijarah itu kedudukannya sama dengan akad jual beli. Dalam akad jual beli pembayaran kan kita sudah pernah bahas di akad jual beli nih, ya. Pembayaran bisa dilakukan di awal dalam akad jual beli, pembayaran bisa dilakukan secara determin, taksit, dicicil, atau bisa ditakjil. Pembayarannya nanti diakhirkan gitu kan. Nah, dalam akad jualah nggak bisa kayak gitu, ya. Akad ju'alah bersifat jaiz atau ghairul lazim, ya, dibolehkan ya dan tidak mengikat. Maksudnya bisa dibatalkan secara sepihak. Sedangkan akad ijarah tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Nah, kita lihat di sini dari sifat akad ijarah, ya. Bahwa akad ju'alah, bahwa ju'alah merupakan suatu akad yang dibolehkan dan bersifat tidak mengikat. Artinya, kedua orang yang berakad boleh membatalkan akad ini sebelum pekerjaan dan dimulai. Orang yang menerima ji'alah boleh membatalkan akad sebelum atau ketika pekerjaan sedang berlangsung. Dalam pembatalan itu semua haknya mendapat upah menjadi hilang, ya, mendapat upah ya menjadi hilang. Namun, nah ini orang yang tadi ya, orang yang menji'alahkan tidak mempunyai hak untuk membatalkan ji'alah bila orang yang menerima ji'alah telah melakukan pekerjaan. Apabila masih dibatalkan, maka orang yang menerima ji'alah masih tetap mempunyai hak untuk mendapatkan upah dari apa yang dikerjakan. Orang yang membuat ji'alah harus menepati janjinya berupa pemberian upah kepada orang yang berhasil melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jadi gini, supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman sekalian, saya kasih contoh begini. Saya kan tadi melakukan sayembara ya, maksudnya saya hilang kunci mobil saya. Saya umumkan,
siapa yang bisa menemukan kunci mobil saya akan berikan upah 1 juta rupiah, kan gitu kan pernyataannya. Itu masih bisa dibatalkan oleh saya ataupun siapapun yang sebelum pekerjaan itu dimulai. Tapi misalnya ketika tadi ya, saya mengumumkan siapa yang bisa cari kunci mobil saya bisa terima lagi kunci mobil saya kasih uang 1 juta. Kemudian si A mencari kunci mobil saya. Si A mencari. Nah, ketika si A sudah mencari, maka saya tidak boleh membatalkan akan itu. Tapi kalau oleh si A-nya sendiri dibatalkan, saya pusing kan nyari-nyari, saya batalin aja lah. Nggak apa-apa, saya nggak dapat upah. Itu boleh. Tapi kalau pembatalan itu dari saya, itu nggak boleh. Karena bisa menjolimi si A. Ya, karena bisa menjalumi si A. Makanya di sini apa? Si Jail, saya, ya, yang mengumumkan sayembara, itu harus apa? Tadi, menepati janji. Karena tadi definisinya adalah ju'alah itu adalah al-wa'du bil jaizah. Janji dan komitmen untuk memberikan upah kepada siapa yang bisa melaksanakan tugasnya. Nah, itu ya, karena dalam soal Al-Maidah apa? Ada perintah Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Aufu bil uqud. Nih, ya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah apa? Aufu bil uqud. Penuhi janji-janji itu, jangan kamu batalin. Sekalipun akad ini tidak mengikat, tapi kamu jangan batalin kalau si orang yang mencari barangmu sudah mencarinya, gitu ya. Kemudian ini kita hikmahnya apa sih? Ya, hikmah kenapa di dalam Islam ya akad ji'alah itu dibolehkan. Ji'alah merupakan pemberian penghargaan pada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja bantu kita ya mengembalikan barang kita yang hilang. Baik berupa materi yang hilang atau mengembalikan kesehatan atau membantu orang yang menghafal Quran. Hikmah yang dapat dipetik dengan akad ju'ala dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan. Ya, menanamkan sikap saling menghargai, ya. Akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan ju'alah akan terbangun semangat dalam melakukan berbagai pekerjaan. Terkait dengan ju'alah sebagai pekerjaan yang baik, Islam ya mengajarkan bahwa Allah menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya. Seseorang memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia lakukan, ya, sebagaimana firman Allah, barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, ya, satu zarrah, itu kan mayyamal misqala dzarratin syarran yarah wa mayyamal misqalatin khairan yarah, itu ada balasannya gitu kan. Terakhir, ini batalnya akad jualah gimana nih? Para ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali yang tadi disebut istilah jumhur dalam fikih muamalah memandang bahwa sebagai perbuatan yang sifatnya sukarela. Ju'alah adalah sifatnya sukarela. Menurut mereka, baik pihak pertama jail maupun pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya membatalkan akad. Ulama Maliki berpendapat bahwa ju'alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melakukan pekerjaan. Sementara pihak Syafi'i dan Hanbali berpendapat pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan belum selesai. Ini beda pendapat. Apabila salah satu pihak membatalkan ju'alah sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya upah tidak bisa diberikan. Karena pekerjaannya kan dari awal sudah dibatalkan. Saya bisa mengumumkan siapa yang bisa cari kunci mobil. Ternyata kunci mobilnya ketemu oleh saya sendiri. Saya batalin dong otomatis. Ya udah nggak jadi gitu. Ya, artinya kedua belah pihak tidak berhak mendapatkan upah yang dijanjikan. Apabila pihak pertama membatalkan ju'alah ketika pekerjaan sedang berlangsung, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua sesuai dengan volume dan masa kerja yang dilaksanakan. Ini yang dalam kitab-kitab fikih disebut dengan ujroh misil. Ya, al-ajru bil misl. Ujroh misil itu upah yang sepadan. Dia kan udah kerja. Walaupun kita bisa gini, saya kan tadi ngomongin siapa yang bisa cari kunci mobil saya. Ternyata di tengah-tengah perjalanan ketika orang-orang sudah cari, misalnya si A mencari, betul-betul dia cari. Ternyata saya batalin. Nah, si A itu udah capek-capek, maka saya berhak kasih dia upah. Walaupun bukan upah sejuta ya, tapi ujroh misil ya, yang sepadan deh. Capeknya baru seberapa persen nih? Oh, sekian persen. Udah deh, saya kasihlah 300.000. Nah, kira-kira seperti itu. Ini wallahu a'lam bishawab ya, teman-teman. Ini kira-kira terkait dengan akad jualah dalam akad muawadat ya. Kalau di lembaga keuangan syariah ini produk jualah ini itu adalah produk sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBSI ya. Nah, ini
SBSI ini menjadi salah satu produk keuangan syariah yang menggunakan akad jualah. Ya kalau sekarang banyak lah ya, misalnya seperti beasiswa itu termasuk jualah gitu kan, hibah-hibah penelitian, dikti itu adalah jualah. Jadi kira-kira akad jualah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi teman-teman yang akan mendiskusikan materi di kesempatan kali ini, baik berkaitan dengan materi jualah ataupun di luar materi jualah. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan pemaparan materinya tentang akad jualah pada pertemuan pagi ini. Maka saya persilahkan kepada Ibu, Bapak, atau rekan-rekan semua yang ingin bertanya mengenai tema kita pada pagi hari ini atau ingin menanyakan hal lain yang sekiranya memang membutuhkan jawaban dari Ustadz Panji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu Teli. Selamat Pak Ustadz. Alhamdulillah, salam sunat. Alhamdulillah. Punten ini mungkin saya sih sederhana Ustadz deh, karena suka ngurus arisan warga itu kan dikocok ya Ustadz ya. Mungkin dulu juga pernah jadi bahas, tapi saya harus lebih yakin lagi, ingin lebih sesuai syariat pelaksanaannya sehingga berkah kepada ibu-ibu. Nah itu dikocok Ustadz, berarti itu bagaimana, sementara dari awal sih sepertinya tidak ada akad yang jelas, maksudnya gini, kalau ibu ikut arisan, kami rela ridho siapapun yang menerima lebih dulu gitu ya. Kemudian untuk yang punya tempat, siapa selanjutnya gitu yang menerima, nah itu pun kadang dikocok seperti itu. Nah itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya baik Bu Teli. Ini terkait dengan dalam kitab-kitab fikih kontemporer, akad seperti ini atau produk seperti ini disebut dengan istilahnya jum'iyah muwazzaf. Jum'iyah muwazzaf itu bahasa kitanya arisan, ya. Jadi jum'iyatul muwazzaf itu bahasa kitanya arisan. Memang ya di Saudi Arabia para ulama ada ikhtilaf ya. Ada dua pendapat ulama besar. Ada pendapat pertama yang mengatakan arisan itu termasuk akad-akad yang dilarang. Ya, banyak dalilnya. Ini kita nggak bisa bahas di sini karena terlalu panjang. Ya, saya intisarinya saja. Yang kedua, pendapatnya adalah membolehkan, ya, selama tidak ada unsur ribanya. Kenapa? Karena akad dari arisan itu adalah akad qard, akad pinjaman. Ya, jadi misalnya ada komunitas ibu-ibu di situ arisan, ya otomatis kan objeknya uang ya, arisan itu. Tapi ada objeknya barang, nanti ini pembahasannya panjang, kita butuh waktu yang cukup untuk bahas ini. Mungkin satu pertemuan tentang hukum arisan ya. Ini hanya untuk singkat saja menjawab pertanyaan Ibu Teli. Tadi objeknya adalah uang, berarti kan setiap orang menyetorkan uang gitu kan, ya kemudian dikocok itu namanya qur'ah. Nah, bagaimana hukum qur'ah? Kata ulama, qur'ah itu hukumnya boleh. Kenapa qur'ah hukumnya boleh? Selama bukan qur'ah judi, bukan qur'ah maisir, tapi qur'ah kebiasaan yang biasa dilakukan saja. Kenapa boleh? Karena dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi mau melakukan sebuah safar, perjalanan, Anda bisa lihat nanti dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Sahih Muslim ada. Ketika Nabi mau melakukan sebuah safar, maka Nabi kan mengajak istrinya. Nah, istrinya Nabi kan ada 9. Ya, istrinya Nabi ada 9. Makanya Nabi membuat caranya dengan cara dikocok gitu. Ya, siapa yang keluar namanya itu yang dia ikut bersama Nabi. Ya, kan sulit untuk membawa semua istri Nabi yang 9. Mungkin Nabi hanya mengajak satu saja. Ya, kalau ditunjuk kan nggak enak gitu kan. Ya udah dikocok aja siapa yang keluar. Ya, mungkin pekan berikutnya kalau Nabi safar lagi dikocok siapa yang keluar. Kan gitu. Arisan juga gitu kan. Ya, dikocok siapa yang keluar. Ternyata yang keluar si A. Bisa ada A, B, C, D, E. Ya. Misalnya si A bulan pertama dia dapat. Kemudian bulan kedua si B dapat. Itu nggak jadi masalah. Karena akadnya pinjaman. Jadi seakan-akan tadi si A ketika keluar si A yang menang. Jadi si B, C, D, E itu seakan-akan memberikan pinjam kepada si A. Begitu seterusnya. Ya, seakan-akan memberikan pinjam. Sekalipun dalam akad itu tidak disebutkan akad pinjaman, tapi hakikat ya qard itu adalah akad pinjaman. Nah, kenapa ada ulama yang nggak boleh kan? Karena boleh jadi berpotensi hukum riba. Di mana hukum ribanya? Nah, ketika tadi yang menang diharuskan memberikan apa? Dalam hal ini manfaat, yaitu harus dia menyuguhi barang, menyuguhi makanan, menyuguhi makanan gitu kan. Misalnya si A menang, si A di rumahnya harus menyuguhi makanan.
Itu nggak boleh. Yang boleh itu kalau menyuguhi makanan, misalnya makanan itu dari uang kas yang lain. Misalnya tadi A, B, C, D, E, dia punya uang kas lain. Tidak ada kaitannya dengan uang arisan. Ya, nah dari uang kas itu boleh diambil untuk misalnya ketika ada yang menang dan digunakan untuk di rumah si A. Kalau si B yang menang digunakan untuk si B uang kas itu. Jadi harus terpisah antara uang apa namanya yang tadi dijadikan objek arisan dengan tadi ya adanya manfaat. Jadi tidak boleh tadi siapapun yang menang dia harus menyuguhi. Berarti yang lainnya mengambil manfaat dari si pemenang tersebut dan itu hukumnya nggak boleh. Jadi harus dari kas yang lain gitu kan. Ya harus dari kas yang lain ketika kalau ada yang menang. Biasanya kan ada uruf, ada kebiasaan di masyarakat kita kalau yang menang itu dia harus nyuguhi makanan ya ataupun ada hajatnya. Nah, itu berarti pihak-pihak si B, C, D, E itu mengambil manfaat dan itu nggak boleh dalam akad kod. Makanya tadi kalau yang boleh itu ketika tidak ada ya embel-embel harus ngasih menyediakan makanan, tapi kalaupun makanan harus dari kas yang lain, misalnya kas A, B, C, D itu punya kas khusus gitu kan, selain uang arisan tadi. Gitu ya Bunda Teli terkait dengan jawabannya. Jadi hukum di Quran ya dikocok itu hukumnya boleh sebetulnya ya, bukan identik dengan judi, boleh karena dipraktekkan sendiri oleh Nabi SAW ya. Terkait dengan arisan tadi saya sudah jauh secara singkat, selama tidak ada riba hukumnya boleh kan, termasuk jum'iyatul muwazzaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Mangga sawang sunat. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ustaz izin kalau Sinta Izin bertanya. sedikit. Oh iya, boleh? Silakan. Alhamdulillah. Damang Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Oh Ustadz iya, mau nanya, Pak. kalau untuk akad jual ini hanya khusus untuk yang barang yang apa, yang jasa ya, produk jasa ya, nggak bisa yang produk yang dia bentuknya manufaktur atau gimana? Iya, kalau biasanya kalau manufaktur itu lebih baik tidak menggunakan Ke akad ijaro ya? ya bisa dengan ijaro atau dengan akad istisna. Atau mau wakalah? Wakalah juga bisa ya Ustadz ya? Kalau Bisa saja kayak gitu. wakalah, tetapi wakalah itu nanti dia apakah pakai fee atau nggak pakai fee. Karena pada dasarnya kan wakalah itu nggak pakai fee ya. Tapi dalam perkembangannya diperkenalkan oleh para ulama ada wakalah dengan fee. Itu hukumnya boleh juga sebetulnya. Ya, jadi bisa saja dengan akadnya tadi. Kalau untuk akad jual, terus untuk wakalah. Untuk terminnya sendiri itu kita yang menentukannya atau kesepakatan yang pemberi jainya? Nah, itu biasa sepihak saja Pak dari pihak jail. Oh, jadi sepihak dari pihak jail. Jadi pihak makjul lah atau yang mengerjakan pekerjaan itu sebetulnya mengikuti apa yang sudah ditetapkan standarnya oleh pihak yang tadi ya, yang mengumumkan itu jail tadi gitu. Ya kira-kira seperti itu Pak Abdul. Ya, siap Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ada lagi kira-kira? Ada lagi kira-kira? Kayaknya Pak Tias mau bertanya itu. Ustaz kalau dari Sinta sedikit bertanya boleh? Oh, silakan Sinta. Teman-teman. Ya, ini ya Ustaz dari teman-teman kamar sih sebenarnya. Berarti memang hukum deposito itu sudah benar-benar dilarang ya Ustaz. Mohon penjelasan ya secara ini pasti gitu Ustaz. Ya oke. Kemarin kita sudah bahas ya, ini minggu kemarin banget ya, pekan kemarin banget kita sudah bahas. Saya ulang ya supaya mungkin ada yang nggak hadir pada kesempatan kemarin. Ketika depositonya itu adalah deposito dalam produk konvensional, ya itu jelas dilarang karena standarisasinya adalah bunga, gitu kan. Orang dia investasi kan, yang deposito adalah orang yang investasi, bukan orang yang nyimpan uangnya. Dalam hal ini dijaga untuk disimpan, untuk dijaga, bukan. Tapi hakikat dari deposito adalah investasi. Misalnya Teh Sinta punya uang 10 juta, kemudian simpan di bank, dalam hal ini bank konvensional. Ya, tergantung mau simpanan biasa atau deposito. Kalau deposito berarti kan investasi. Nah, nanti dari hasil investasi itu kan ada keuntungan. Nah, keuntungan dari investasi itu dalam standar keuangan konvensional itu kan menggunakan sistem bunga. Ya, yang fix. Maka ini jelas diharamkan karena termasuk seakan-akan Teh Sinta memberikan pinjaman ya yang ada bunganya gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Nah, kalau di syariah depositonya karena bukan sistemnya pinjaman tapi dengan sistem akad yang kemarin kita bahas, itu akad mudharabah ya. Pekan kemarin nanti lihat lagi di recordingnya ya. Maka ketika Teh Sinta
simpan dananya dalam deposito di bank syariah, itu akadnya bukan minjemin uang, tetapi akadnya adalah akad mudharabah. Itu Tesinta sebagai investor, bank syariah sebagai pelaku usaha, dari uang yang Tesinta investasi ada keuntungan, nah keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan bagi hasilnya, gitu kan. Nah, jadi kalau yang syariah ini gampangnya gitu kan, akadnya bagi hasil, sehingga apa yang diterima oleh si nasabah dalam ini tadi Tesinta itu yaitu bukan bunga tetapi bagi hasil. Nah, itu hukumnya boleh ya, tergantung tadi ya akad yang digunakan. Maka yang amannya pasti kita ke syariah dong gitu. Kira-kira gitu ya, Kak Sinta. Keren Ustadz. Wan. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau kita cukupkan saja Ustadz, sudah 6.30 kurang 3 nanti menit. dulu ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Ini mata kuliah, sorry. Ini pembahasan kita yang berkaitan dengan akad-akad muawadhat, akad-akad pertukaran. Sepertinya dasar-dasarnya sudah kita bahas ya, dasar-dasarnya alhamdulillah. Nanti mungkin kita lanjutkan dengan akad-akad tabaruat ya, sudah saya kirim silabi materi kajiannya ke Kang Faisal, mungkin nanti oleh teman-teman bisa di setting bagaimana konsepnya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di akad-akad tabaruat ya. Mungkin mohon maaf ya, selama kajian akad muawadhat ini ada hal-hal yang belum tersampaikan ya, ada hal-hal yang belum terbahas. Mungkin bisa teman-teman bisa tanyakan langsung ke saya secara pribadi gitu kan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari sama-sama menjadi amal jariah, amal saleh untuk kita semua, sehingga kita Amin betul-betul ya Rabbal alamin. melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan muawadhat, kegiatan bisnis kita. Saya akhiri ya pertemuan hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke Teh Santi. Mangga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya terutama dan yang hadir pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Panji Adam atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga saya ucapkan karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kajian ini dan memandu acara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Maka saya akhiri, saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas tutur kata yang tidak tepat, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Semoga kiranya dapat memaklumi. Maka mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.